Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan topik dari ilmu penyakit benih tentang infeksi biji dan biji penyebar patogen. Seed-borne atau seed transmitted. Ya. Seed-borne itu dapat bersifat saprofit, patogenik, atau oportunistik yang diartikan sebagai spesies mudah tumbuh atau R spesies. Kemudian seed-borne mikroorganisme ini dapat berupa jamur, bakteri, virus maupun nematoda seperti yang telah diungkapkan pada perkuliahan yang lalu. Kelompok seed-borne mikroorganisme ini adalah syaratnya benih terinfeksi merupakan sumber inokulum primer dan pengendalian infeksi benih sehingga penyakit itu terkendali. Yang kedua adalah patogen penting pada benih sakit merupakan sumber inokulum. Seed-borne mikroorganisme ada juga yang bukan menyebabkan penyakit, namun hanya sebagai kontaminan. Namun perlu diketahui, walaupun sebagai kontaminan, patogen apabila mendapatkan keadaan lapang yang sesuai, maka akan menginfeksi benih dan kemudian akan selanjutnya pun akan mendapatkan hasil berupa produksi biji yang akan berkurang kualitasnya. Sifat seed transmitted organism yaitu mampu masuk ke benih, kemudian mampu survive selama proses panen, perontokan, sortir dan penyimpanan, kemudian kemampuan bertahan pada kecambah sebagai transmisi primer dan sekunder. Faktor biologi yang berperan yaitu cara infeksi, kemudian waktu infeksi pada benih, sifat patogennya, biotrof, yaitu parasit obligat atau nekrotrof, saprofit obligat ya. Biotrof ini parasit obligat. Kemudian struktur bertahannya untuk nematoda ada dalam bentuk sista dan kriptobiosis, kemudian fungi atau jamur dalam bentuk tadi sklerotia, mikrosklerotia, oospor maupun chlamydospor. Kemampuan memasuki benih yaitu adalah aktif proses infeksi di benihnya atau pasif akses yang hadir di permukaan benih atau sebagai kontaminan benih. Ada juga pengaruh perlakuan benih. Kalau infeksi aktif, ini kita tahu tadi ada yang bisa melalui stigma atau dinding sel ovari, ya. Alur infeksi aktif ini ya mempenetrasi masuk ya, bisa dari dinding ovari, bisa dari stigma, bisa dari induk tanaman ya. Kemudian terjadi infeksi sistemik ya dari induk tanaman ke sistem pembuluh. Kalau ini stigma ini melalui bagian pembungaan. Nah, sistemik infeksi ini melalui pembuluh itu terjadi pada patogennya adalah virus ya. Kemudian dapat juga disebabkan oleh jamur yaitu Fusarium oxysporum. Kemudian bakteri itu Campestris pathovar campestris penyebab penyakit busuk hitam. Langsung ke jaringan embrionik dan endospermiknya, kemudian berpotensi sebagai penyebar tergantung tingkat infeksinya. Nah, ini langsung infeksi sistemik benih. Contohnya langsung menginfeksi embrio itu Neotypodium gonepialum yang sistemik ke infeksi tanaman. Kemudian siklus hidup terjadi mutualisme.
Terjadi juga pada jamur Verticillium dahliae pada bayam, ya, karena dari dalam melapen. Kemudian systemic infection yang dari akar atau biji. Ini. Dapat juga terjadi tidak langsung infeksi sistemik, tetapi melalui stigma ke embrio, yaitu patogen bergerak dari tanaman yang terinfeksi ke bunga. Ya. Kemudian siapa saja itu contohnya adalah melalui serbuk sari yang sudah tercampur dengan virus. Ya. Kemudian juga nepovirus, kemudian contoh lain adalah Ustilago tritisi, ya, pada gosong, jamur penyebab gosong, kemudian jamur penyebab ergot juga demikian. Bisa juga terjadi melalui tabung benang sari yang masuk ke benih, yaitu untuk jamur gosong dan cucumber mosaic virus pada bayam. Oleh karena itu, perlu program sertifikasi, perlu dari sejak biji itu memang ada ketahanan, ya, ketahanan biji, ketahanan kultivar biji itu. Kemudian fungisida sistemik. Yang tidak langsung yaitu infeksi bunga dan buah, itu Botrytis cinerea, kemudian itu dapat ke buah, kemudian agresif nekrotrof itu contohnya adalah dari menyerang bunga, kemudian sampai kepada polong. Kita tahu ini adalah contoh untuk biji brassica, ya, kubis. Ini Cladosporium, ya, infeksi Cladosporium pada biji. Ini adalah infeksi Botrytis pada tanaman bawang. Ini infeksi Botrytis aclada pada atau Botrytis alii pada bawang. Ya, sejak dari biji tanaman dan ke dalam umbi. Ini adalah bacterial leaf blight Xanthomonas campestris pathovarcarote pada wortel. Dimulai dari sejak biji dan kemudian sampai ke daun dan bahkan berbunga lagi pun menghasilkan biji yang terinfeksi atau membawa Xanthomonas campestris pathovarcarote ini. Bagaimana patogen masuk, ya, menggunakan beberapa titik masuk, ya, ke bagian tanaman. Ini tadi yang disebutkan. Kembali lagi kita sangat mendalami hal ini, yaitu melalui dinding ovarium, ya, atau justru dari pembuluh, jaringan pembuluh tanaman asal, atau dari bagian bunga. Contohnya ini adalah peranan dari bunga betina, ya, yang telah mengandung virus Acidophora. Seedborne patogen ini perlu sangat kita ketahui karena ada resiko, analisis resikonya, yaitu bisa menyebabkan epidemiologi patogen, ya. Yaitu karena bermula dari benih kan yang bisa tersebar kemana-mana, kemudian ada
penyebaran keadaan lapang belum tentu akan menghambat pertumbuhan, tetapi malah justru sesuai dengan perkembangan pertumbuhan dan penyebarannya. Kemudian oleh karena itu kita perlu memperhatikan ya eradikasi atau setidaknya perlakuan benih untuk menghambat perkembangan dan penyebaran patogen terbau benih ini. Kemudian kita tahu bahwa inokulum patogen terbau benih ini bisa dari sisa tanaman, bahkan dari inokulum yang bertahan di dalam tanah, kemudian ada juga melalui tanaman-tanaman alternatif ya, gulma atau tanaman overwinter ya, tanaman alternatif sih sebetulnya. Jadi bertahan di situ. Pengendalian dari patogen terbau benih, oleh karena itu aman kita gunakan cultivar resisten, kemudian mungkin memperhatikan keadaan lingkungannya ya, supaya walaupun patogen itu laten dalam benih, namun tidak berkembang di lahan. Yang kita tandai adalah suhu dan kelembaban, pencahayaan, pH tanah, atau soil mikroflora lainnya yang dalam hal ini sebenarnya dapat kita berikan ya, kita manipulasi dengan soil mikroflora, penambahan kompos, kemudian pemberian, sengaja memberikan agensia hayati semacam trichoderma, Gliogladium, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, ya. Untuk menambahkan, sengaja ditambahkan. Kalau ataupun sengaja kita berikan daya berkembangnya lebih cepat ya, katakan endogenes, katakan soil mikroflora endogenes ada di situ, tapi ya harus kita manipulasi dengan pemberian kompos supaya ini berkembang biak cepat dan banyak. Karena prinsip dari pengendalian hayati pun kan sekali diberikan hendaknya karena sebagai mikroorganisme hidup maka akan terus berkembang dengan sendirinya. Baik, genotip ini ya, genotipe dari benihnya sendiri dan juga strain keganasan dari patogennya. Inokulum potensialnya juga, potensi inokulumnya, jumlah inokulumnya, dan keadaan lingkungan yang kondusif, kemudian kecepatan transmisi, kecepatan penyebarannya, itu juga sangat mempengaruhi. Baik, ini untuk ambang inokulum patogen yang terbau benih, Xanthomonas campestris pathovar campestris itu sebetulnya 1 dari 30.000 biji saja itu sudah sangat berbahaya. Apalagi jika laten di dalam bijinya, ya. Tidak nampak bahwa sama-sama direndam gitu kan, katanya kalau mengapung, mengambang kan adalah biji yang tidak bernas sehingga tidak kita tanam. Namun ternyata dia tetap saja juga sebagai biji yang tenggelam sehingga kita tanam, dan 1 dari 30.000 biji yang sakit, yang laten mengandung Xanthomonas campestris pathovar campestris akan menghasilkan 1 tanaman yang jadi inokulum tanaman berikutnya, karena ini dari busuk hitam pada kubis ya, karena menyebar dengan mudah, terpercik oleh air ya, ataupun oleh kaki serangga yang ada di pertanaman itu, mudah sekali. Baik, ini adalah
keterjadian penyakit hawar, ya. Makin lama bisa makin banyak, dari satu biji saja yang laten di dalamnya ada patogen. Kemudian ini juga pada bayam, pada Pleosphaera herbarum, ya. Ini Botrytis alii pada bawang. Betapa menyatakan bahwa pada keadaan yang kering, gitu ya, itu lebih rendah ya keterjadian banyak. Tapi kalau keadaannya basah, maka akan lebih tinggi keadaan penyakitnya. Dan ini juga adalah suatu histogram yang menggambarkan kalau tidak diberi perlakuan benih sebelumnya, tidak diberi benomil, maka keterjadian penyakit akan lebih tinggi. Ini juga gambaran pengaruh lingkungan pada perkembangan biji dari Botrytis alii di bawang putih. Nah, penyebarannya kita tahu tadi lewat hasil panen, kemudian ada ini adalah ternak yang memakan, bahkan sampai ke sudah mengalami ini kan memakan biji-biji ya, itu sudah melalui proses metabolisme dalam badannya ternak ini juga masih menghasilkan suatu karena tidak diternak kan, tidak mungkin biji itu tidak terternak, masih mengandung patogen. Ini ada di dalam berangkasan dan ini tersebar oleh alat mesin pertanian tadi. Baik, manajemen pengendaliannya mungkin dengan cara fisik ya, perlakuan untuk membunuh patogennya, tetapi ingat tidak membunuh benihnya. Mungkin ya itu tadi perendaman dalam air hangat 50 derajat Celcius selama 15 menit. Tujuannya untuk membunuh patogennya tetapi tidak membunuh endosperm bijinya. Kemudian cara kimia ya dengan benomil tadi. Dan cara biologika kontrol ini pengendalian dengan biologi. Melindungi biji maupun perkecambahannya maupun dengan indus resisten ya, indus systemic resisten. Kemudian dengan ini kembali tadi dengan hot water dan air hangat, klorin ya, dengan fungisida. Apa yang dilakukan pada patogen seedborne? Ya kita tahu bahwa dia adalah patogen seedborne atau hanya seed transmitted. Kemudian meneliti ambang kerugian seedborne. Tadi berhati-hati, hal yang menarik sekali ini yang marak pada saat sekarang, manajemen keragaman jenis patogen seedborne sejak dari lingkungan ya maupun sampai kepada pemasaran. Kita tahu sekarang di era belanja online benih-benih dari luar negeri, apakah itu semua telah dideteksi kesehatan benihnya? Apakah itu melalui stasiun karantina ya? Ketika kita membeli biji bunga tulip dari negeri Belanda, kita membeli benih-benih pakcoy dari China begitu. Apakah ada peran penelitian melihat kesehatan benihnya? Di era yang belanja online saat ini, hal itu menjadi tantangan kita semua. Baik, demikian topik
yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.